sepakat itu kami bekerja. Kami bekerja jadi nggak ngelihat kanan, nggak lihat kiri lagi. Sehingga lupa sebenarnya apakah kita berhadapan dengan tembok dan sebagainya. Dan kita lakukan itu terus dan alhamdulillah di ujungnya Pak Prabowo menang. Nah setelah Pak Prabowo menang tentu kita kepengen mengawal dong. Bagaimana supaya program Pak Prabowo ini bisa berjalan. Karena apa? Hampir 10 tahun loh kami meyakinkan masyarakat Pak Prabowo ini layak, Pak Prabowo ini jadi layak pemimpin. gitu kan. Dan setelah mendapatkan mandat, setelah mendapatkan amanahnya tentu kita harus bersiap-siap mengawal. Nah salah satu mengawalnya itu tentu peran aktif di pemerintahan daerah. Karena yang terjadi hari ini sering ada raja-raja kecil. Ya kan, sedangkan kita ini menganut sistem presidensial bahwa panglima tertingginya, pemimpin tertinggi adalah presiden. Gubernur merupakan kaki tangan presiden yang bekerja menjalankan mandatori dari presiden. Sehingga makanya saya pikir, kalau kadernya sendiri otomatis kita bisa langsung udah nggak perlu lagi mencerna apa yang disampaikan beliau. Bahwa mereka ya itu tadi kalau kamu bisa berbuat baik kepada banyak orang, kalau nggak bisa banyak orang, beberapa orang, kalau nggak bisa beberapa orang, satu orang, kalau nggak bisa satu orang ya jangan ganggu orang kan gitu. Ini izin, tapi ini kita mau tanya bagaimana sosok Airin Rahmidiani di mata Abang sebagai izin dalam tanda kutip kompetitor dalam Pilgub Banten ke depan, Bang. Ya saya merasa beliau orang terkenal, berangkat dari keluarga besar, berkuasa, dan ya punya pernah menjadi kepala daerah, yang sesuatu yang saya nggak punya. Dari semua yang beliau punya, satu pun saya nggak punya kan. Popularitas saya nggak punya, keluarga besar saya nggak punya, berkuasa juga nggak pernah jadi kepala daerah. Makanya kalau ada survei popularitas calon yang berangkat dari kepala daerah, nama saya nggak masuk. Bang Andra Sony, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, Bang kita ngobrol-ngobrol agak panjang Bang ya. Selamat datang di podcast Siasat Bang. Ini nama Siasat ini singkatan Bang. Jadi panjangnya itu saling silang pendapat. Hari ini saya kebetulan tinggal ini di Banten Bang. Siap. Tinggal di Banten dan di sepanjang jalan arah saya pulang, di Jalan Insinyur Haji Juanda, di Jalan Cirende Raya, di Jalan Talas, situ sekitar situ saya banyak melihat baliho Abang. Nah, ini kan pertanyaan di situ jelas terpampang calon gubernur Banten. Abang secara pribadi merasa pantas Bang sebagai calon pemimpin Banten Bang? Ya kalau ditanya saya secara pribadi ya tentu ya saya berani pasang gambar itu menandakan saya siap. Itu pertama. Kedua, saya kan dibesarkan di partai politik. Saya mengikuti kontestasi pemilu itu 3 kali dan alhamdulillah saya selalu terpilih. Alhamdulillah. Belum pernah punya track record kalah ya Bang? Insyaallah belum. Alhamdulillah. Biasanya kalau menang tuh selalu menang terus Bang. Amin. Gini Abang tadi bilang sebagai orang partai politik, sebagai orang Banten merasa diri pantas. Bisa nggak sih sedikit ceritakan misalnya siapa Abang ini sebenarnya, siapa yang kemudian berpengaruh dalam hidup Abang misalnya dari sampai hari inilah, kita bicara sampai hari ini itu siapa aja Bang? Bisa ceritakan sedikit lah karena kan saya kemarin itu sempat googling ataupun cari data tentang siapa Abang. Saya dengar juga misalnya Abang ini orang tua Abang sampai pernah jadi tenaga kerja Indonesia, pernah jadi pekerja migran Indonesia. Bisa sedikit ceritakan tentang Abang dan keluarga dan sosok berpengaruh dalam diri Abang Bang? Panjang itu. Panjang. Singkat lah. Nah, jadi ya betul memang kalau ditanya tadi pantas atau tidak saya kan nggak tahu alat ukurnya ya. Alat ukur pantas itu kalau hari ini kan dikenalnya dari sisi survei dan sebagainya, populer dan sebagainya. Dan saya ini sebenarnya kalau populer ya tidak populer. Walaupun saya ketua DPRD selama 5 tahun, saya tidak pernah menyiasati diri saya untuk menjadi kepala daerah. Yang saya lakukan sebagai kader partai dan kemudian diamanahkan menjadi pengurus inti di Partai Provinsi Banten.
Ya tentu saya bekerja bagaimana partai saya baik di Provinsi Banten bisa diterima oleh masyarakat Banten dan alat ukurnya adalah perolehan kursi dan kemenangan Pak Prabowo di Provinsi Banten. Itu alat ukur saya sebagai pengurus partai. Dan saya berkarir di partai dari bawah. Saya jadi anggota biasa, kemudian jadi caleg dan kemudian saya jadi ketua DPC. Kemudian saya dipromosikan menjadi sekretaris DPD dan kemudian saya menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Banten. Itu kalau karir saya di Gerindra. Nah, kalau karir saya di luar itu sebelumnya saya usaha. Saya usaha di bidang ekspedisi. Nah, jalan raya Mampang ini saya sangat familiar karena saya pernah kerja di salah satu perusahaan ekspedisi sebagai messenger di Mampang Perapatan 14 itu. Dekat Dekat ya kan Bang ya, dari sini ya? satu lampu merah Satu dari lampu sini. merah. Persis di sebelah kiri ini juga. Iya. Nah, saya kerja di tahun 98 di situ. Sebelum kerja di situ, saya sempat jadi buruh bangunan. Sempat jadi buruh bangunan dan kemudian saya kuliah. Saya kuliah sambil kerja, saya kuliahnya awalnya reguler, kemudian saya ikut kuliah malam. Ya, diploma saya selesai selama 5 tahun. Ya, diploma selesai 5 tahun ya, diploma 3 selesai 5 tahun itu ya karena saya harus cuti, kumpulin uang lagi, masuk lagi cuti dan alhamdulillah selesai tahun 2001. Nah, sebelum itu ya tentu saya SMA. Saya SMA lulusnya di Bandung. Saya pernah ngerasakan SMA di Jogja. Saya pernah ngerasakan SMA di Jakarta juga. Jadi kelas 1 di Jakarta, kelas 2 di Jogja, kelas 3 di Bandung. Lulusnya dari Bandung. Lulusnya di Bandung ya. Kemudian ya SMP. Nah, SMP itu saya sekolah di Jakarta full 3 tahun saya sekolah di Jakarta SMP 240 di sekitaran Najinawi, Gandaria Utara, Kebayoran Baru. Kemudian saya SD. Nah, SD ini saya 1 tahun di Jakarta, 5 tahunnya di Malaysia. Nah, karena orang tua saya ini kan petani. Ya, orang tua saya ini petani. Kemudian dua-duanya nih petani dan kemudian petani yang udah nggak punya sawah lagi. Jadi bisa dibilang penggarap lah ya, buruh tani lah ya. Buruh tani betul. Buruh tani. Nah, saya ini anak kelima dari berenam. Jadi waktu saya umur 5 tahun mungkin ya, umur 5 tahun saya punya adik lagi. Nah, kemudian karena buruh tani ini mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, bapak saya memilih untuk merantau. Merantau. Salah satu tujuannya waktu itu adalah Malaysia. Jadi yang kemudian hari saya baru sadar bahwa itu bukan sekedar merantau, tapi itu imigran gitu. Kalau kita kenal sekarang ada manusia perahu dari Vietnam dan sebagainya, ya kalau kami waktu itu memang berangkat secara mandiri, secara sadar, berangkat ke Malaysia itu untuk mencari penghidupan menggunakan jasa calo. Namanya tekong ya, menggunakan perahu. Tekong menggunakan perahu. Dan saya ingat sekali itu saya menyusuri Sungai Kampar. Kemudian itu entah di mana namanya, kita berhentilah 1 minggu gitu di salah satu bibir pantai lah, ada perkampungan nelayan. Dan kemudian pada hari yang telah ditetapkan itu kita berangkat menggunakan perahu. Itu sekitar tahun 83. Tahun 83 orang tua saya dengan bapak saya itu berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu 6 jam lah perjalanan yang saya ingat ya. Itu menyeberangi Selat Malaka, salah satu selat yang paling ramai dengan kapal-kapal besar. Sedangkan kami perahu kecil. Jadi kalau ada kapal lewat itu harus berhenti dan pengaruh ombaknya itu bisa ngangkat kami ke atas bisa sampai 10 meter itu. Tapi waktu kecil kan saya pikir itu seru aja gitu waktu kecil. Tapi rupanya setelah sampai di sana ya banyak cerita, banyak berita, banyak juga sebenarnya yang kapalnya itu tenggelam dan sebagai perahunya tenggelam dan banyak juga yang meninggal dunia di sana. Dan itu adalah kondisi yang memang ada di Republik ini tahun 80-an. Jadi banyak orang Indonesia yang menyeberang ke Malaysia itu untuk mencari kehidupan karena di sana sedang membangun terkhusus terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan getah. Getah itu maksud saya karet. 83. Nah, keluarga saya maksud bapak saya dan saya itu berangkat pertama kali itu di daerah Pahang namanya. Salah satu negeri di Semenanjung Malaysia. Pahang di wilayah Keratong atau Segamat lah kita sebutnya. Dan orang tua saya kerja di sana sebagai buruh sawit. Ya memotong buah lah kerjaannya. Nah, saya alhamdulillahnya langsung boleh sekolah. Saya sekolah, pertama kali sekolah itu ya nggak pakai seragam. Yang ngerasain juga nggak pakai sendal juga, ya nggak pakai alas kaki lah kurang lebih.
sekolah di Malaysia itu walaupun sebagai imigran yang tanpa dokumen saya boleh sekolah Ya. sampai kelas 5. Nah, barulah kelas-kelas sekitar kelas 2 atau kelas 3 itu orang tua saya yang perempuan, ibu, adik saya, beberapa orang kakak saya nyusul. Jadi akhirnya kami satu keluarga lagi di sana. Kumpul di Pahang ya. Berkumpul di Pahang itu. Jadi kan disediakan rumah ya, disediakan rumah untuk pegawai perkebunan di sana. Yang kalau listriknya itu nyalanya itu kalau maghrib. Ya. Nanti subuh mati lagi. Ya. Termasuk air ya Bang ya. Termasuk air. Air. Termasuk airnya juga. Ya. Karena kebetulan 2016 kita pernah penelitian di Malaysia Bang. Oke. Di Sarawak. Sarawak ya. Jadi Sarawak itu dia bukan Semenanjung. Ya bukan Semenanjung. Borneo dia. Borneo masuk ke Kalimantan kan. Ya. Itu. Setelah keluarga Abang kumpul, berapa lama itu Abang tinggal di Malaysia itu selama? Sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD 5 semuanya. Pas mau naik di sana itu kan tahun ajaran barunya kan Januari. Ya. Saya di akhir tahun, saya lupa itu 87 atau 88 menjelang saya naik ke kelas 6. Di sana itu evaluasi belajar tahap akhirnya, kalau di sini kan EPTA ya. Iya. Itu di kelas 5. Nah, kelas 6 itu persiapan masuk SMP. Nah, SMP di tempat saya itu nggak ada, adanya boarding. Ya. Nah, karena boarding di luar wilayah diperlukanlah dokumen. Ya. Nah, dokumen itu bukan berarti harus warga negara, warga setempat. IC. Saya IC merah. Ya. Waktu itu bapak saya belum punya. Belum punya IC merah. Kalau di sini KTP, di sana IC. IC itu ya. ada 2, merah dan biru. Ya. Kalau biru itu orang warga negara, warga negara. Di sana kan dia asasnya apa ya? Yusoli apa Yusangwinis ya, saya lupa yang mana salah satu. Pokoknya yang lahir di sana bisa IC biru. Nah, orang tua saya saat itu belum ikut pemutihan. Ya, karena jadi kalau benar-benar ilegal. 10 tahun apa berapa? Ilegal lah, zaman itu ilegal lah intinya. Ilegal itu di sana tuh disebutnya pendatang haram. Nah, saya ini adalah kategori pendatang haram. Jadi zaman sekolah itu ya dikatain pendatang haram, dibully saya udah biasa lah dari kecil. Nah, kemudian karena tidak bisa sekolah lagi, saya kan kepengen sekolah gitu. Nah, waktu itu tokoh idola saya karena sering dibully sebagai indon, sebagai pendatang haram, saya itu sangat suka membaca cerita Ganyang Malaysia itu. Ya kan, Ganyang Malaysia, sehingga Bung Karno itu menjadi tokoh yang saya senangi lah gitu. Walaupun ya literasinya juga kurang di sana, informasi-informasi kan Google belum ada dan sebagainya belum ada, tapi bagaimana Bung Karno itu sering namanya terdengar, bahkan saya punya posternya. Ya, posternya di rumah tuh ada posternya, selain poster Etikus Endang segala macam itu kita punya Rano Karno juga ada itu zaman saya kecil gitu. Nah, saya bersurat ke kakak saya. Dulu ada nama sahabat pena kan kalau di kita istilahnya. Saya bersurat, saya kirim surat ke kakak saya bahwa saya kepengen sekolah. Nah, kakak saya ini, kakak pertama saya ini baru menikah. Baru punya anak 1 dan tidak lulus SMA. Itu di Malaysia atau di Indonesia? Di Sumatera, di kampung saya. Di kampung dia di Jakarta, maaf. Di Jakarta. Dia udah nikah, dia ikut suaminya. Dia ikut suaminya di daerah Haji Nawi, nggak jauh dari sini. Daerah Haji Nawi. Surat saya itu dibalas. Dan balasannya itu adalah kamu ke sini, nanti biar sekolah di sini. Akhirnya saya nggak tahu prosesnya, namanya masih kecil ya. Ibu saya mengantarkan saya pulang. Lagi-lagi karena tidak pakai dokumen melalui jalur yang sebelumnya. Kalau dulu dari Bengkalis, kalau sekarang pulangnya sampai di Bagan Siapi-Api. Dari Bagan Siapi-Api ya pakai perahu pakai kapal lagi, lalu jalur darat sampailah saya di kampung halaman. 1 hari di sana saya lanjut jalan ke Jakarta. Sampai di Jakarta sudah masanya belajar, udah sekolah. Nah, saya mau masuk itu ada kendala. Alhamdulillah kendalanya bisa diselesaikan dan saya harus ngulang kelas 5 tapi caturwulan terakhir. Dulu kan caturwulan 1, caturwulan 2, caturwulan 3, tua banget ya. Sama Bang kita. Sama ya. Tapi kayaknya lebih ini Abang deh. Iya, lebih tua saya ya. Nah, caturwulan 3 itu saya sekolah. Lalu saya kelas 6. Lalu saya lulus karena dulu sistem rayon bukan zonasi. Maka sekolah yang terdekat di saya itu dari sekolah saya, bukan dari tempat tinggal saya. Maka saya sekolah di SMP 240. Nah, rezeki kakak saya karena waktu itu masih ngontrak, dia ngambil rumah di daerah Ciledug, kota Tangerang. Dulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Ambil rumah lah di Kecamatan Ciledug, BTN, bayar tapi nyicil itu. Nah, saya ikut sampai di sana, maka saya sekolahnya tetap di Jakarta, Haji Nawi, tapi berangkatnya harus dari
Tangerang. Nah, dalam perjalanan itulah proses saya jalannya sampai 3, 4 kali naik kendaraan umum. Terus menerus tuh sehingga ongkos saya itu yang dikasih kakak saya yang disisihkan dari uang belanja keluarganya itu yang saya gunain buat ongkos sehingga nggak ada sisa buat jajan. Oh Ya, iya. tapi saya berangkat ke sekolah, nyampe ke sekolah dan alhamdulillah melewati saya kelas 1 itu dengan proses waktu itu masih sekolah siang. Saya masih sekolah siang, jadi kalau saya berangkat masuknya jam 12, jam 9 tuh saya udah harus di atas bus pertama. Sampai nah kendalanya kan pulang malam. Sore selesai karena sekolah siang, sore saya harus jalan lagi balik ya dengan kondisi yang berbeda dengan berangkat. Iya. Karena macet kan. Ciledug itu kan terkenal macetnya Belum dulu. ada flyover. Belum ada flyover, belum ada busway. Iya. Masih 69 itu. Iya. Nah, pakai 69 ya, apa Metro Tahu, Mini tahu, Metro Mini S69. Kalau sini kan 69. S75. Iya. Kalau saya S69. Nah, karena pulangnya malam ini ya banyaklah saya bukan menghadapi ya kendala-kendala di perjalanan. Mulai diganggu orang, Ya, ya, ya. kemudian mulai Itu harus ya. berkelahi. Berkelahi bukan kepengen nyari berkelahi Betul, karena saya betul, sendiri betul. terpaksa aja gitu, terpaksa harus ngebak ya kan dan sebagainya. Akhirnya banyak juga mengakibatkan saya tuh nggak pulang. Ya kan? Nginep lah. Nginep dan sebagainya. Nah, di kelas 2 saya dapat teman baru. Yang sebenarnya teman baru ini juga rumahnya dekat dari sekolah. Nah, nginepnya otomatis lebih banyak di dia nih. Iya, 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 iya. Nah, orang tuanya lihat, nawarin lah, kamu udah tinggal di sini aja karena tahu kondisi saya sekolah jauh. Nah, karena kondisi saya sekolah jauh. Nah, selama itu disuruh nginep, lama-lama suruh tinggal. Akhirnya minta saya untuk jadi anak angkatnya. Minta ke kakak saya tentu keberatan. Karena kakak saya kan punya komitmen mengurusi saya waktu saya berangkat dari Malaysia. Iya. Maka direct ke bapak saya. Bapak saya sudah punya IC. Ya. Tahun udah itu di sana. udah tahun 90-an. Iya. Udah punya IC maka bisa pulang ke Jakarta. Nah, di Jakarta bapak angkat saya menyampaikan langsung dan sejak itu kelas 2 SMP saya resmi diangkat anak. Nah, keluarga angkat saya ini keluarga Sunda dari keluarga Wiranata Kusuma namanya. Iya. Keluarga Wiranata Kusuma ini kakek atau bapak dari bapak angkat saya ini Menteri Dalam Negeri pertama Republik Indonesia. Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma V. Nah, saya tinggal di keluarga itu sampai saya lulus SMA. Jadi ya saya punya keluarga angkat gitu. Iya. Nah, sebenarnya selama saya nggak punya keluarga angkat itu memang saya mengalami yang namanya minder. Ngambil rapot sendiri, Iya. ya kan? Orang tua jauh. Orang tua ya. jauh, terlalu di underestimate sama guru. Iya, belum lagi bulian yang dulu Bully, terkena. Zaman dulu belum ada bully kali ya, apa Ya istilahnya sama, ya? dulu apa ya dikata-katain gitu. Iya, Nah, dikata-katain. kalau sekarang kan perundungan, bully. Iya, iya. Zaman dulu mah ada. Ya kita hitam sedikit aja dikatain, ya Iya. hitam gitu kan. Iya. Kalau kita agak buncit dikit buntel gitu kan. Terus kalau kita pendek kate gitu kan. Kalau agak kurus begeng. Begeng kayak Iya, gitu-gitu. kayak Nah, saya memang terbiasa melawan kalau dibully. Karena menurut pemikiran saya kalau saya diam aja saya dibully, maka itu akan terus-terusan saya dibully. Iya. Jadi bagi saya ngelawan aja. Iya. Setelah saya lawan dia paling tidak dia mikir mau ngebully saya lagi. Jadi kalau bahasa aktivis itu tunduk ditindas atau Ya, bangkit melawan, kan melawan. begitu kan? Kurang Bang? lebih begitulah. Kurang lebih begitulah. Nah, ya itu akhirnya ya namanya tinggal sama orang tua angkat ya kadang-kadang mereka punya rencana kan, kamu sekolah di sini, kamu ntar belajar ini sampai saya sekolah di Jogja, Jogja. SMA di Jogja. Jogja. Ya, padahal kita baru menikmati namanya cita di SMA itu. Iya, gitu iya, ya. iya, iya, kita Baru cinta kelas di 1 saya di SMA. SMA 46. Ya. SMA 46 di Blok A sini. Harus pindah ke Jogja. Nah, di Jogja itu pengalaman baru di mana di Jogja itu pada tahun itu kan lagi ramenya pergerakan mahasiswa ya. Nah, saya kan tinggal di rumah itu, di salah satu rumah yang memang tempat berkumpulnya aktivis-aktivis. mahasiswa. Tapi saya bukan ikutan, saya cuma melihat, mendengar mereka diskusi, kadang-kadang nyuri-nyuri ikut-ikut baca buku mereka. Nah, cuman kan kebanyakan buku mereka kan saya nggak ngerti gitu. Tapi ada salah satu yang sempat terbaca oleh saya tapi nggak sampai selesai, itu Bumi Manusia. Bumi Manusia Ya, Pram. Pram. Padahal pada saat itu juga saya pernah ketemu yang namanya Pak Bonar Tigornai Pospos Iya. yang dipenjara hanya karena diskusi stensilan buku itu. Iya. Dan kebetulan tempat sembunyinya waktu itu di rumah bapak saya di Jakarta. Iya. Sekarang di Setara kalau nggak salah, Setara Institute ya. Nah itu saya lihat tapi lama-lama saya nggak betah juga karena kan saya mau sekolah.
Nah, dan sering rumah itu sering kayaknya banyak yang mengintai dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan balik ke Jakarta. Tuh. Nah, 94 saat saya mau masuk kelas 3 harus pindah ke Bandung. Orang tua angkat saya meninggal. 94. Ya, meninggal karena serangan stroke. Meninggal itu pas final Piala Dunia 94. Brazil Italia. Brazil Italia adu penalti. Brazil Italia adu penalti. Adu penalti ya. Nah, saya ngerasa saya kehilangan. SMA saya teruskan di situ, itu baru mau masuk gitu. SMA saya teruskan di situ dan selesai lulus SMA karena saya ini aktif di olahraga. Saya pernah jadi atlet hoki Jawa Barat, hoki lapangan di Jawa Barat, pernah ikut Jurnas Junior tahun 95 di Lampung mewakili Jawa Barat. Pernah ikut Porda Jawa Barat 5 mewakili Kabupaten Tangerang, dan karena karena biasa olahraga itu saya dapat semacam sertifikat. bukan sertifikat. Apresiasi. Saya boleh masuk salah satu perguruan tinggi negeri tanpa tes. Oh iya. Tapi programnya program D3-nya. Namanya dulu PAAP Unpad. Ya, di Unpad itu di daerah Dago. Tapi saya nggak ambil karena saya harus bayar lah, waktu itu 3 juta saya harus bayar ininya untuk masuknya dan sebagainya. Dan saya bisa sih minta sama adik-adiknya, adik-adiknya almarhum bapak angkat saya, tapi saya memilih untuk izin untuk balik lagi ke Jakarta. Maka sejak itu saya keluar dari rumah keluarga angkat saya, saya balik ke Jakarta. Saya nggak bisa langsung kuliah tahun 95 akhir. Dan 96 awal saya mulai ikut kerja di bangunan. Ya kerja aja karena udah nggak ada kegiatan. Dan sudah punya nggak punya keyakinan juga bisa sekolah saat itu. Nah, waktu saya kerja ada teman saya yang menurut saya pinter. Ya standar aja ukuran pinternya, saya ini nggak bisa menghitung 1/4 ditambah 2/6. Ya kan? Karena pembilangnya berbeda kan. Tapi kalau 1/4 tambah 2/4 saya bisa gitu. Saat itu ya. Nah, dia bisa menjelaskan ke saya dan saya nyambung. Saya bilang kamu pinter, kamu harus kuliah. Lalu dia cerita sama saya, kuliah kan mahal begini. Saya motivasi lah intinya. Dan akhirnya dia besoknya ngambil formulir. Ngambil formulir dan dia lapor ke saya udah ambil formulir. Kamu kapan? Dengan jawaban yang sama seperti dia, saya bilang nggak bisa, saya nggak punya duit, saya begini gini. Akhirnya dia ngancam saya, kalau kamu nggak kuliah, saya juga nggak kuliah. Ya kan? Dan sekarang dia jadi dosen. Udah pernah belajar ke Jepang dan ke Korea juga. Sebut aja Bang namanya siapa. Jadi kan ini Zulnaidi namanya. Junaidi. Zulnaidi. Pak Zulnaidi ini teman Abang memotivasi. Ya, tapi akhirnya ancamannya itu yang membuat saya, waduh kalau dia nggak kuliah sayang gitu kan. Akhirnya saya kuliah. Saya sebenarnya kepengen fakultas hukum. Tapi kan uangnya nggak ada. Saya waktu itu cuma punya uang 600.000. Gaji saya 10.000 per hari. Upah ya. 10.000 per hari. Dan saya suka ngumpulin tembaga. Tembaga kan nama proyek itu kan ada tembaga. Ada sisa-sisa. Nah, kebetulan kan dekat Pasar Baru itu. Di bawah jembatan rel kereta api itu kan di bawahnya itu banyak ada lapak. Ada lapak. Nah, saya suka jual. Adalah 600.000. Saya daftar di STI Bakti Pembangunan, Diploma 3 Manajemen Perusahaan. Itu yang ada. Itu yang ada dan paling murah. Paling murah dan saya bisa kuliah di situ. Dan waktu itu saya ambil yang kelas reguler. Karena saya kan kerjanya bagiannya malam. Nah, baru mulai kuliah, masuk semester 2 krisis. 97. Nah, saya harus di semester 3 saya harus cuti. Cuti karena kerjaan saya udah nggak ada lagi, nggak bisa kerja lagi karena banyak proyek-proyek yang bertumbangan kan. Saya kuliah lagi. Setelah itu saya dapat pekerjaan tuh. Awal-awal krisis 98 ada satu jenis usaha yang persis kayak Covid kemarin tuh tumbuh. Itu bidang ekspedisi. Nah, saya di Mampang Perapatan ini. Namanya Traspatindo Abadi Sejahtera. Bosnya namanya Pak Laksono itu. Seingat saya. Saya kerja sebagai messenger, tukang nganter-nganter surat. Saya keliling nganter-nganter surat dan kelebihan saya itu hafal jalan. Jadi saya hafal sebenarnya jalan-jalan di Buncit ini ya. Terus Mampang Perapatan, terus banyak lah saya hafal karena wilayah saya itu mengcover mulai dari Condet, kemudian Pasar Rebo, Ciracas sampai ke Permata Hijau. Bayoran Lama lumayan jauh itu. Sampai Pondok Indah situ sampai ya, Pondok Permata Indah, Hijau ya. dan lumayan jauh sampai ke Pondok Cabe. Pondok Cabe itu kan dulu kawasan industri. Iya, kawasan industri. Ya, banyak pabrik-pabrik garmen Korea kan. Nah, saya sampai situ. Saya sebut Pondok Cabe kan karena Abang tinggal Pondok Cabe kan. Biar agak ingat. Nah, saya jadi messenger tuh lumayan lama. Saya jadi messenger
lalu dalam perjalanan saya jadi messenger itu saya kepikiran ini saya mau gimana gitu. Nah, saya Sampai kuliah akhirnya lagi tuh ya. usaha. Saya kuliah dulu tuh. Kuliah Saya dulu. masih kuliah lagi. Bisa karena udah punya uang untuk kuliah lagi kan. Saya bilang, wah saya harus berani mencoba yang lain. Akhirnya saya menawarkan diri jadi sales di perusahaan yang sama. Sales untuk bidang ekspedisi. Dan bos saya bilang nggak apa-apa tapi nggak ada gajinya. Saya bilang sama ini juga nggak ada gajinya juga hitungan ya kan. Dan itu saya udah menjelang selesai kuliah ya. Nah saya belajar jadi sales ya. Ada teman saya juga sekarang juga anggota dewan di Depok. Sama-sama sales Edi Masturo namanya. Edi Masturo. Edi Masturo itu sama-sama tapi lebih dulu dia. Iya. Ya lebih dulu dia, tapi dia kan tuan tanah di Depoknya kan. Nah, setelah jadi sales ya rezeki lah ya karena saya udah terbiasa jalan keliling-keliling, canvassing, door to door, saya selalu tuh nawarin Produk. ya nawarin produk yang nggak kelihatan produknya. Dan alhamdulillah akhirnya saya jadi top sales. Dari top sales itu saya dipromosikan jadi kepala kantor, kepala cabang lah. Kepala cabang di daerah baru di Cikarang. Nggak lama di Cikarang saya dipromosiin lagi jadi manajer di Mampang Perapatan ini di perusahaan itu. Nah jadi manajer ya sekolah saya ternyata bermanfaat juga ya kan karena waktu itu yang paling lama saya lulus ujian negaranya itu ada yang namanya mata kuliah pemasaran. Bukunya Kotler. Ya, Kotler. 4P. Philip Kotler. Ya, 4P gitu ya. Place, product, promotion, price ya. Price ya gitu kan. Kalau sekarang katanya sudah berkembang ya kan. Marketing, masih 4P ya, marketing mix. Marketing mixnya itu. Dari situ saya nggak bisa lulus sehingga nirem saya udah mau habis. Ya, nirem saya udah mau habis, saya ditutor, pakai tutor. Ya. Jadi ngobrol begini dan saya dinyatakan lulus oleh tutor itu. Dan alhamdulillah makanya tugas akhir saya itu getok tular namanya. Habis digetok nular. Jadi bagaimana upaya mempertahankan pelanggan lah kurang lebih. Dan ternyata itu bermanfaat dalam karir saya di politik juga. Bagaimana saya mempertahankan pemilih saya. Ya kan caranya gitu selalu saya jalankan. Nah, setelah bekerja lalu ada di eksekutifnya sebuah perusahaan, ada kan cita-cita lebih gitu kan. Pengen sendiri dan dengan sendirinya itu alamiah. Ya saya pamit ke perusahaan, saya kerja di tempat yang lain sebenarnya, bukan buka perusahaan. Di tempat lain ini ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Ya saya harus menyesuaikan diri tempat baru dan akhirnya saya bisa dikatakan gagal lah di situ. Saya harus berhenti dan saya nggak ada pilihan lain. Saya akhirnya buka usaha sendiri dengan segala keterbatasannya. Tahun berapa itu Bang buka usaha Bang? 2005 bulan April. 2005 bulan April. Bikin perusahaan berarti usaha dari tahun 2005 sampai akhirnya Abang menentukan jalur politik di tahun 2014. 2013 ya. 2013. Apa yang membuat Abang dari pengusaha ke politik? Jadi gini, saya ini kan kerja di bidang ekspedisi. Yang kemudian hari saya lebih banyak urusan custom. Dengan orang, urusan manusia. Kepabeanan. Saya bukan ahli kepabeanan, tapi saya mengerti tentang kepabeanan karena saya kerja lah banyak di bandara dan di Tanjung Priok. Nah, saya sering mengalami ketidakadilan lah, ya dengan suasana dulu ya. Ya dulu betul. Ya pokoknya menurut saya nggak adil dan saya pikir ya jalur saya salah satunya jalur politik gitu kan. Nah, adalah saya perkenalan dengan salah satu tokoh Gerindra yang kemudian hari menjadi mentor saya, menjadi panutan saya gitu. Jadi saya ikut nyalek tahun 2014, tapi mulainya dari 2013. Saya nyalek bareng-bareng, beliau di DPR RI, saya di provinsi. Nah, kami sama-sama terpilih. Sama-sama terpilih. Saya di Dapil Kota Tangerang, Ciledug, Larangan, Karangtengah, Cipondoh, Pinang. Nah, saya terpilih di sana. Dan berlanjutlah saya berkarir di partai politiknya, diberi penugasan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang, diberi penugasan sebagai ketua sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, terus di DPRD-nya juga ditugaskan sebagai ketua fraksi, badan anggaran dan sebagainya. Jadi memang udah berproses juga saya di situ. Nah di 2019 saya sebagai sekretarisnya Pak Desmond almarhum. Ya, ini juga orang yang salah satu juga di dalam selain yang tadi yang pertama ya. Yang pertama itu siapa? Ya Pak Dasko. Kami biasa manggilnya Bang Dasko. Nah beliau lah yang mengajarkan tentang pemetaan, bagaimana dekat dengan masyarakat, terus bagaimana merawat dan sebagainya. Nah kemudian saya jadi sekretaris Bang Desmond di ini. Nah di sini lebih belajar lagi kan.
langsung sebagai pimpinan partai kan. Ya, saya yang buka rapat, dia yang menyampaikan. Nah, pokoknya saya belajar dan didikannya kan keras luar biasa gitu kan. Yang jelas bagaimana komitmen kepada rakyat itu kita harus tunjukkan dan nggak boleh basa-basi lah kalau sama dua kakak-kakak saya ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya 2019 kami menang sebagai pemenang legislatifnya di Provinsi Banten. Kami kursi tertinggi dan kemudian mendapatkanlah jabatan politik sebagai ketua DPRD. Saat itu saya dipercaya oleh partai sebagai ketua DPRD Provinsi Banten dari 2019 sampai dengan hari ini insya Allah. Abang ini panjang juga ternyata. Jadi memang kalau kita telusuri melihat cerita abang tadi, kalau bisa saya simpulkan abang ini murni lahir dari rahim rakyat ya bang. Lahir dari rahim rakyat dan memang ya kalau lahir dari rahim rakyat harusnya paham dong dengan kondisi rakyat bagaimana kemudian rakyat Banten ke depan. Karena saya lihat di baliho-baliho abang itu kan Banten maju. Banten maju. Nah, ini ada yang menarik, Bang. Ini setelah kita tadi sejarah abang dan lain sebagainya, di Banten ini mau tidak mau, Bang, disadari ataupun tidak, dan banyak ini yang sudah ngomong baik di obrolan warung kopi, di tataran elit dan lain sebagainya. Ini Banten banyak yang ngomong, Bang. Banten ini dari pilkada pertama yang ada di Banten hingga pilkada terakhir tahun 2017 itu selalu ada dalam tanda kutip keluarga dinasti dalam kontestasi Pilgub Banten, Bang. Benar, Bang, begitu? Ya kalau ukurannya dari klan tertentu memang betul. Betul ya. Betul. Pertanyaannya Abang bukan dari bagian dari di klan tersebut, Bang. Ya kan saya udah cerita panjang tadi. Cerita panjang ya kan. Orang tua saya siapa, saya besar di mana. Nggak ada, DNA-nya nggak ada saya. DNA-nya nggak ada. Nah, modal Abang ini kan modal Abang ya. Selain kemudian secara pribadi Abang lahir dari rahim rakyat. Abang lahir dari rahim rakyat bukan dari klan tertentu. Abang dari seorang pengusaha ke politisi sebagai ketua DPRD Provinsi Banten juga sebagai ketua DPRD Gerindra. Ini menurut Abang cukup modal Abang itu untuk melawan klan yang ada di Banten? Gini, saya luruskan dulu. Saya hadir ini kan bukan dalam rangka melawan klan. Oke. Bahwa kemudian ada yang kebetulan dari klan tertentu, ya memang itu potret gitu loh. Potret keadaan di Provinsi Banten. Dan bagi saya ya dan bagi masyarakat Banten juga nggak masalah buktinya. Nggak masalah ya. Ada terus dan menang terus kan gitu. Saya sih cuma melihatnya gini bahwa sebagai partai yang memperjuangkan Pak Prabowo sebagai presiden sejak tahun 2014 sebagai presiden ya. Kalau 2009-nya kan wakil. Sebagai Wapres. Ya, 2014 fokus kami itu kan bagaimana memenangkan beliau. Ya, dan tentu ya sebagai kader beliau kami kan sering menyimak apa yang beliau sampaikan, manifesto politiknya. Dan kami sepakat, karena kami sepakat itu kami bekerja. Kami bekerja jadi nggak ngelihat kanan, nggak lihat kiri lagi. Sehingga lupa sebenarnya apakah kita berhadapan dengan tembok dan sebagainya. Dan kita lakukan itu terus dan alhamdulillah di ujungnya Pak Prabowo menang. Nah, setelah Pak Prabowo menang tentu kita kepengen mengawal dong. Bagaimana supaya program Pak Prabowo ini bisa berjalan, karena apa? Hampir 10 tahun loh kami meyakinkan masyarakat Pak Prabowo ini layak, Pak Prabowo ini layak gitu kan. Dan ya setelah mendapatkan mandat, setelah mendapatkan amanahnya tentu kita harus bersiap-siap mengawal. Nah, salah satu mengawalnya itu tentu peran aktif di pemerintahan daerah. Karena yang terjadi hari ini sering ada raja-raja kecil. Ya kan, sedangkan kita ini menganut sistem presidensial bahwa panglima tertingginya, pemimpin tertinggi adalah presiden. Gubernur merupakan kaki tangan presiden yang bekerja menjalankan mandatori dari presiden. Sehingga makanya saya pikir, kalau kadernya sendiri otomatis kita bisa langsung udah nggak perlu lagi mencerna apa yang disampaikan beliau. Bahwa mereka ya itu tadi, kalau kamu bisa berbuat baik kepada banyak orang, kalau nggak bisa banyak orang, beberapa orang, kalau nggak bisa beberapa orang, satu orang, kalau nggak bisa satu orang ya jangan ganggu orang kan gitu. Itu jelas pesannya Pak Prabowo ya. Ya, dan itu bagi kami sebagai kader Pak Prabowo ngedengerin itu sampai bengong. Ya kan? Mungkin bagi orang lain ya nggak terbiasa, kalau kami sangat terbiasa. Dalam pendidikan yang dilakukan di Hambalang, semua anggota dewan tuh harus ngikuti
harus ngerasain juga tidur di tenda. Heeh. Bahkan generasi pertama saya, generasi sebelum-sebelum saya, senior saya itu di kandang kambing loh, Mas. Oh, Ya kan waktu di untuk Hambalang iya itu? latihan dasar kepemimpinannya Heeh. dan sebagainya diklatnya. Dan ya itu membekas di kami-kami ya bahwa proses perjuangan itu perlu perlu kerja keras dan gak gampang. Nah, terkait tadi klan atau dinasti, ya saya pikir undang-undang membolehkan. Oke. Ya kan yang punya hak untuk memilih rakyat. Heeh. Tugas kita gimana caranya untuk meyakinkan rakyat lebih lagi daripada yang sudah ada. Heeh. Dan kemudian bahwa ya biasanya kalau klan itu kan popularitas sudah punya Betul. duluan. Mhm mhm. Nah, kendala saya kan masalah di popularitas. Tapi kan sudah ada ilmunya, Heeh. sudah ada caranya Heeh. bagaimana untuk meningkatkan popularitasnya dan upaya-upaya ke arah sana. Dan alhamdulillah juga dalam perjalanannya keinginan keinginan Gerindra memajukan kadernya dan Heeh. kemudian kesiapan saya dalam menjalankan peran itu juga ditindaklanjuti dengan komunikasi-komunikasi dengan partai politik. Iya. Dan alhamdulillahnya ya kan partai politik itu banyak juga yang sepakat yang punya keinginan sama dengan Ini menarik kita. nih Bang. Gitu. 2 hari yang lalu terakhir saya baca, Heeh, ini Demokrat juga ngusung Abang iya. 10 kursi. Artinya kalau kita Demokrat hitung-hitung, 11. oh so Demokrat 11 kursi. Artinya kalau dari 100 kursi yang ada di Provinsi Banten, ini sudah sekitar 72 kursi yang mengusung Abang dan Pak Dimyati. Betul. Ini kalau kita bicara Pilpres kemarin kan Kim. Iya, Kim, betul. Kim. Dan di sebelah nih Golkar itu sudah pasti mengusung Bu Airin. Oke. Dan tersisa satu partai lagi yang belum itu adalah PDIP. Kalau kemudian PDIP juga ikut mengusung Abang, artinya Bu Airin nggak akan bisa Ya, nyalon. Ini kursinya tidak lolos PT lah dalam tanda kutip ya, tidak bisa mencalonkan diri karena kalau misalnya kita sama-sama tahu Partai Golkar punya 14 kursi, sama dengan kita. PDIP juga, PDI Sama. Perjuangan juga 14 kursi. 28 kursi, sisa 72 kursi. Ini kan menarik, Bang. 8 partai politik pemilik kursi di Provinsi Banten ini sudah mengusung Abang dan Pak Dimyati. Pertanyaan saya, bagaimana sih pola komunikasi Abang dengan 8 partai politik ini? Terus yang kedua, saya mau tanya soal bagaimana pandangan Abang dengan sosok calon wakil gubernur Abang Pak Dimyati Natakusuma ini? Ini pertanyaannya banyak banget yang mana dulu nih? Yang partai politik dulu Oke. deh. Yang partai Ya, politik kan dulu saya deh. menerjemahkan komunikasi itu kan dari kata komunikasi, komuni solusi. Heeh. Jadi kita datang, kita ngobrol, kita ada solusi. Dan saya meyakini dalam proses-proses diskusi, komunikasi dan sebagainya bahwa ya solusinya terkait dengan Banten adalah pemimpin baru Heeh. dan diamini oleh kawan-kawan partai Heeh. yang kemudian tadinya kita berseberangan di Pilpres, ya sekarang kita bisa bareng-bareng, Heeh. ya kan? Dan komunikasi juga kita lakukan dengan Golkar kok, Heeh. ya kan? Tapi mungkin nggak ketemu aja, belum ketemu saat itu ya. Tapi kan namanya partai kan kami menghormati kedaulatan partai Partai masing-masing ya. masing-masing, ya kami juga pengen dihormati kedaulatan kami. Kan bukan sebuah hal yang aneh kalau seandainya partai politik memajukan kader sendiri. Betul, betul. Dan Bahkan itu- seharusnya seperti itu, Bang. Ya, dan alhamdulillahnya Gerindra kan memberikan tugas kepada saya. Dan bagus juga Golkar memberikan tugas kepada Bu Airin dan kemudian bagus juga Golkar memberikan tugas kepada PDI memberikan tugas kepada kader. Nyalon itu kan nggak bisa sendiri ya. Betul. Harus ada wakilnya atau harus ada gubernur dan wakilnya. Dan kemudian juga pemenuhan syarat administratif jumlah dukungan kursinya kan juga Ada harus cukup ya kan. Nah, tidak ada satu partai pun yang dominan Provinsi di Banten. Provinsi Banten. Ya, ukuran dominan kan jumlah kursi. jumlah kursi. Kursi Gerindra 14, Golkar 14, PDI 14. Sama. Sama. Tapi suara Ya, kalau kan ukurannya ya, ukurannya kursi ya. dulu dong. Ya, kursi dulu. Kan kalau seandainya ke suara Partai Gelora dan lain-lain juga Iya, harus iya, kita iya, hitung, harus ikut. ya kan? Nah, komunikasi kita bangun. Nah, ternyata kita cocoknya sama yang 7 lagi gitu Iya, loh. iya, 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 iya. Ya kan?
Kalau nggak cocok ya nggak gabung. Gak gabung ya, Nggak akhirnya gabung. karena sama-sama cocok, sama-sama sepakat, sama-sama satu visi, Iya. bagaimana kemudian memajukan Ya, Banten. Banten. Dan kemudian komunikasi ini kan juga inline dengan tingkat 2-nya. Tingkat duanya. Oh, dengan DPRD Ya kabupaten kan ada kotanya. partai tertentu yang ngunci pokoknya sampai ke bawah kami maunya kami semua. Kan nggak ada. Ada juga kondisi begitu. Oh, ada yang Ya, begitu ya. maksud saya itu yang terpotret di Provinsi Banten hari ini. Kalau sekarang kan kami dengan PKS bisa kerjasama, dengan PSI bisa kerjasama, dengan Nasdem bisa kerjasama, Iya. Demokrat juga kita punya kerjasama. Kalau ada kader-kader mereka yang juga eh, punya kesempatan maju dan ya kita bersama-sama lah intinya gitu. Gitu. Jadi saya sih berpikir bahwa bergabungnya kami menjadi sebuah koalisi ya itu atas dasar kesepahaman dan kenyamanan pastinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana Abang melihat sosok Pak Dimyati sebagai calon wakil gubernur Abang ini? Iya, Pak Dimyati ini kan tokoh nasional ya. Tokoh nasional, wakil ketua MPR Iya, pernah? wakil ketua MPR pernah, sekjen partai besar Sekjen partai pernah, kandidat ketua umum pernah, bupati 2 periode pernah. Ya sosok yang memang berkarir di politik dan punya nama besar dan punya pengalaman di politik sebagai eksekutif legislatif. Komplit lah. Komplit lah ya, dan saya melihatnya ini sebagai apa ya, pelengkap saya gitu loh. Orang baru, ya bukan dari keluarga besar, ya bukan orang kaya juga, gitu kan. Dan ya orang biasa ya. Kalau tadi Abang mau bilang saya lahir dari rahim rakyat, ya memang ya saya memang orang tua saya emang rakyat, lahirnya juga nggak pakai apa BPJS, namanya, nggak pakai rumah BPJS. sakit. Saya lahir itu di kampung, tidak pakai bidan, tidak pakai di rumah sakit, lahir aja gitu. Saya juga nggak tahu persis, dan rata-rata orang kampung saya ya begitu, dan di orang Indonesia pada tahun itu ya begitu. Makanya angka kematian bayi dan ibu tuh tinggi dulu. Tinggi zaman itu ya. Zaman itu, dan saya salah satu yang beruntung gitu. Dan alhamdulillah. Nah, makanya saya juga beruntung sebenarnya, dari 6 kakak beradik saya yang lulus SMA pertama saya. Padahal saya anak 5. Kakak-kakaknya Kakak saya yang belakangan. kakak saya yang pertama sekarang sarjana psikologi memang. Tapi dia tidak lulus SMA. Lalu dia ikut ujian persamaan. Paket C di tahun 2004. Lalu dia baru bisa kuliah. Tapi setelah ya, tapi kakak kedua saya mohon maaf tidak bisa baca tulis. Sekarang di Malaysia. Ya, dia punya permanent resident di sana, kerja di sana dan berdagang di sana. Kakak ketiga saya laki-laki. Ini sekarang nerusin usaha saya di Malaysia. Tapi dia cuma sampai kelas 2 SMP. Kakak keempat saya di atas saya persis itu semua sampai kelas 2 SD. Dan dia memilih jadi supir ambulan saya. Saya kan punya 4 unit ambulan pribadi yang sejak 2013 saya kelola. Dia lebih senang itu. Nah, adik saya ya estafet ya, dia diploma 3, tapi karena perempuan dia memilih menikah dan pulang kampung jagain orang tua saya. Jadi dari 6 itu saya yang pertama SMA. Dan kondisi ini juga banyak di Banten. Satu keluarga itu, karena memang rata-rata belajar orang Banten juga masih kelas 3 SMP gitu. Oke Bang, ini sebagai seorang calon gubernur Bang, sebagai seorang calon gubernur berpasangan dengan Pak Dimyati. Apa sih sebenarnya hal utama yang harus segera digarap di Banten ini menurut Abang? Ini apa nih, programnya. Apa yang akan Abang lakukan sebagai seorang cagup dan cawagup? Saya kan melihat Provinsi Banten itu provinsi yang luas. 9.000 lebih kilometer persegi. Berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta. Dan kemudian dari 9.000 kilometer persegi itu selama ini mata orang taunya Banten itu cuma Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Padahal lebih dari separuhnya Provinsi Banten itu ada di Lebak dan di Pandeglang. Nah, Lebak dan Pandeglang selama ini dengan segala keterbatasannya selalu menjadi yang tertinggal. Dalam catatan saya masih ada sekitar 74 sampai dengan 80 desa yang tertinggal di Provinsi Banten. Dan itu adanya di Lebak dan di Pandeglang. Paling banyaknya di Lebaknya. Jadi teman-teman kalau lihat ada yang viral jembatan gantung dan sebagainya itu banyak, memang betul banyak. Bahkan pas Idul Fitri apa Idul Adha itu ada yang roboh, 10 orang terluka. Dan itu banyak sekali. Ya. Itu di Lebak atau di Pandeglang? Di Lebak lebih banyak karena ada sungai besar ya. Di Lebak banyak, dan memang fiskal mereka rendah. Ya, PAD-nya mereka 450 miliar tahun ini. Target PAD-nya 450 miliar, 150 miliarnya itu bersumber dari rumah sakit. Dan artinya hanya 300 miliar lah kurang lebih.
Nah, Tidak dengan ada 300 sumber PAD yang lain. artinya itu kan PAD Ya. ya. Bagi Dari hasil. bukan lain lagi, Lain lagi. PAD pendapatan asli daerah ya. Eh, nah, dengan kondisi itu luas wilayahnya itu 3.700 km persegi. Yuk kita bandingkan dengan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu 1.000 km persegi lebih. Kemudian yuk kita bandingkan dengan Kota Tangerang. Kota Tangerang itu 165 km persegi lebih. Yuk kita bandingkan dengan Tangsel. Tangsel itu 147 km lebih persegi. Kan jauh sekali itu. Ya. Ya. PAD-nya Kota Tangerang Selatan sudah di atas 1 triliun. Kabupaten Tangerang sudah di atas 2 triliun kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian Kota Tangerang juga di atas 1 triliun. PAD-nya beda lagi dengan tanah transfer, DAU, DAK dan sebagainya. Sehingga dengan kemampuan fiskal seperti itu akan sulit kita mengejar. Sehingga disinilah perhatian provinsi harus besar kepada mereka. Itu yang saya bilang adil mulai dari pikiran. Ya, apalagi perbuatan nantinya. Apalagi kebijakan nanti Bang ya. Tentu ya, perbuatan itu kalau seorang kepala daerah kan kebijakan. Maka ya saya mencanangkan bahwa ke depan perhatian kepada daerah-daerah tertentu itu harus diperkuat. Karena apa? Swasta belum maksimal di sana. Kalau di Tangsel, Kabupaten Tangerang, jalanan banyak dibangun oleh swasta loh. Swastanya luar biasa. Saya contohkan sederhana aja. Saya bandingkan antara abang kan Ciputat. Ya. Coba abang bandingkan dengan Alam Sutra. Oh ya jauh. Jauh Tapi Bang. abang di Tangsel itu sama-sama di Tangsel. Kok abang bilang jauh? Bukan Deket, maksudnya jaraknya dekat, jalannya Bang. jauh. Jaraknya Kondisinya. dekat. Nah, yang abang punya dibangun oleh pemerintah, yang di Alam Sutra swasta. Nah, di Lebak nggak ada Bang, semuanya dibangun oleh dana pemerintah, baik dari pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Dengan seluas itu, maka nggak adil kalau kita bandingkan prestasi itu antara Lebak dan Pandeglang, Lebak Pandeglang dengan Tangsel. Soal PAD, salah satu sumber PAD itu kan PBB, kemudian adalah pajak hiburan, PPN kalau kita makan di restoran sebagainya. Itu kan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang sekarang luar biasa. Karena siang hari produk Banten itu 12 juta. Malam hari lebih banyak. Karena pindah dari Jakarta Ya, pada pulang. bukan pindah, orang pulang, Orang tinggal pulang. di Banten. Iya. Nah, ini kan potensi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Iya. Ya kan? Tapi kan nggak ada yang tinggal di sana di Lebak. Di Lebak, Jauh tidak ada. kan? Iya, iya, Walaupun iya. sudah ada double track. Tapi insya Allah kalau double track itu nanti dimaksimal, lama-lama banyak orang juga tinggal di sana. Iya. Apalagi kalau seandainya pembangunan infrastruktur juga semakin baik. Nah, makanya yang akan kita kejar adalah pembangunan infrastruktur. Tapi semua juga harus mengacu kepada 3 hal penting yang merupakan indikator dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Saya kepengen gubernur itu merupakan orang presiden yang ada di daerah yang kemudian menjadi koordinator, menjadi pengayom dan kemudian menjadi fasilitator untuk kabupaten kota. Jangan sampai seperti sekarang bersaing, ya berusaha saling top. Iya. Ya kan, karena ujungnya nanti bersaing lagi di pilkada. Nah, itu yang saya akan hindari. Saya akan murni kalau saya jadi gubernur, ya saya adalah gubernur orang Banten. Bareng-bareng Ngebangun Banten. Makanya Banten maju, saya nggak mau mikirin yang lama. Banyak kejadian-kejadian yang menghambat dulu kemajuan Banten itu kita tinggal. Kita fokus supaya kita bisa maju membangun Banten. Infrastruktur di desa-desa harus kita upayakan. Itu memang bukan kewenangan provinsi, tapi kan provinsi punya uang lebih. Ya, yang bisa kita kerjasamakan, kita bangun bersama-sama tanpa melihat siapa yang dapat punya nama. Kadang-kadang kan orang takut yang bekerja siapa, yang punya nama siapa. Makanya saya sebutnya itu telur mata sapi. Ayam yang bertelur, sapi punya nama. Gak usah khawatir gitu. Yang penting rakyatnya makmur. Yang penting rakyatnya sejahtera. Karena Tuhan tahu siapa yang bekerja kan. Oke Bang, beberapa hari yang lalu ada berita yang Abang dipanggil Pak Prabowo Subianto Presiden terpilih. Itu mana nih? Kira-kira apa arahan dari Bapak Presiden terpilih Bang untuk Abang dan Partai Gerindra ataupun untuk Abang sebagai calon gubernur Banten ke depan Bang? Jadi kalau kami ya di kader Gerindra itu arahan Pak Prabowo itu sudah selalu kita dengar tadi ya, harus berbuat baik, dekat dengan masyarakat. Bahkan anggota-anggota DPRD itu kalau ada kejadian-kejadian harus yang pertama harus hadir di masyarakat. Dan itu udah mendarah daging kita. Jadi tanpa arahan pun kita udah pasti jalankan itu. Nah, dalam konteks pilkada ini saya kan sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra berpasangan dengan Pak Dimyati. Ada 4 perintahnya, 3 yang sedang saya jalankan sekarang ini. Pertama adalah berkoordinasi dengan seluruh jajaran PAC,
ranting, DPC, dan itu kita lakukan. Makanya kalau abang lihat gambar saya banyak, Iya. itu kerja-kerja struktural. Struktural Ya, partai. karena ada kesadaran kolektif, ada kebanggaan bagi mereka. Sekarang kita punya calon dari partai kita sendiri, bukan orang yang dibajuin. Ya. Dan itu kebanggaan luar biasa. Dan mereka tuh nggak lagi nggak lagi ogah rugi. Mereka siap gitu loh. Ya kan, kita nggak minta aja mereka cetak sendiri, pasang sendiri. Makanya kan banyak yang beda-beda tuh. Ya. Ada beda-beda. Benar, kan? gambarnya beda-beda. Gambarnya beda-beda karena memang kesadaran kolektif mereka, ada kebanggaan sebagai kader partai hari ini, Partai Gerindra khususnya, kami punya calon sendiri gitu. Ya kan? Dan alhamdulillahnya juga ya hubungan emosional itu berjalan, dan makanya kadang-kadang satu jalan, satu tiang bisa dua gambar saya. Iya. Saking semangatnya gitu kan. Dan mereka alhamdulillah melakukan itu karena ketulusan, keinginannya mereka, kebanggaan mereka ada kadernya Pak Prabowo maju. Itu yang dilakukan, koordinasi dengan DPC, PAC, ranting struktur dan simpatisan. Kedua adalah membangun koalisi. Karena kami kan nggak bisa maju bersama. Dengan Pak Dimyati kami sudah cukup, dengan PKS kami sudah cukup. Tapi kan membangun Banten kan mesti sama-sama. Alhamdulillah itu direspon perlahan 8 partai sudah bersama-sama. Itu perintah keduanya. Perintah ketiganya adalah melakukan sosialisasi agar tingkat popularitasnya meningkat dan potensi menangnya juga semakin dekat. Dan itu sedang kami lakukan. Makanya jauh-jauh dari Serang saya ke Jakarta, podcast ini dalam rangka itu juga. Terima kasih sekali Bang sudah menyediakan waktu. Yang keempat yang belum dilakukan. Yang keempat saya lagi membaca lagi. Yang keempatnya ya. Berarti masih Artinya rahasia. satu-satu lah, satu-satu Iya. ya, satu-satu kita kerjakan. Bang, ini izin, tapi ini kita mau tanya bagaimana sosok Airin Rahmidiani di mata Abang sebagai izin dalam tanda kutip kompetitor dalam Pilgub Banten ke depan, Bang? Ya, saya merasa beliau orang terkenal, berangkat dari keluarga besar, berkuasa, dan ya punya pernah menjadi kepala daerah, yang sesuatu yang saya nggak punya. Dari semua yang beliau punya, satu pun saya nggak punya kan. Popularitas saya nggak punya, keluarga besar saya nggak punya, berkuasa juga nggak pernah jadi kepala daerah. Makanya kalau ada survei popularitas calon yang berangkat dari kepala daerah, nama saya nggak masuk. Oh iya. Karena saya bukan kepala daerah. Oh iya. Itu yang saya lihat, bahwa kemudian keinginan dia juga sama dengan saya, ingin mengabdikan dirinya kepada Provinsi Banten. Dan saya pikir ya saya sama Bu Airin sedang menjalankan tugas yang sama. Ya tugas yang sama, yaitu berbakti kepada negaranya melalui jalur politik. Saya melihatnya positif ke sana. Oke. Terakhir Bang, terakhir ya. Bukan tadi terakhir. Tadi kan melihat Bang. Ini terakhir Bang, terakhir. Mudah-mudahan Abang jadi orang nomor 1 di Banten berpasangan dengan Pak Dimyati. Amin. Apa yang pertama kali akan Abang lakukan untuk masyarakat Banten? Yang pertama kali akan Abang lakukan untuk masyarakat Banten? Jadi ya saya pasti akan menemui orang-orang yang saya temui hari ini. Karena saat saya nanti dilantik sebagai gubernur, posisinya menu sudah tersedia. Artinya menu sudah tersedia itu APBD sudah diketok di 2024 untuk digunakan di 2025. Ya kan? Ya. Kemudian juga semua program sudah disusun. Ya, saya tentu akan menjalankan yang pertama adalah memastikan bahwa program-program tersebut memang pro rakyat, pro job. Itu yang saya lakukan. Tapi yang akan pertama saya lakukan yang ucapkan syukur yang pastinya, dan saya akan semakin membuat komitmen bahwa Tuhan telah memberikan saya mandat melalui rakyat untuk memimpin Banten yang berkeadilan menuju Banten maju dan sejahtera. Itu yang akan saya lakukan. Amin. Rakyat Banten, ini adalah sosok calon gubernur, salah satu sosok calon gubernur masyarakat Banten, dan beliau berjanji ketika terpilih beliau akan menemui dari hati, menemui lagi orang-orang yang kemudian hari ini Bang Andra temui. Terima kasih Bang atas waktunya, semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau Abang sampaikan sebagai closing statement? Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya hadir di setiap podcast, besar kecil viewersnya tetap saya hadiri, karena saya mencoba untuk adil mulai dari pikiran saya, bahwa setiap kesempatan saya bisa menyampaikan gagasan itu akan terus membuat masyarakat tahu apa yang sedang saya perjuangkan dan bisa mengkritisinya.
dalam segala pertemuan-pertemuan saya akan datang dan insya Allah saya punya keyakinan bila mandat itu diberikan kepada saya akan lakukan sebaik-baiknya dan saya akan jaga. Insya Allah saya tidak mau menunggu esok apa yang bisa saya kerjakan hari ini karena saya meyakini bahwa besok akan banyak pekerjaan, jadi setiap pekerjaan harus diselesaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Sehat-sehat Abang.